Halo Sobat Podcast, selamat datang di Happy Podcast episode ke-20. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pembiayaan UMI dan pemberdayaan UMKM bersama narasumber kita, Kak Siska Panjaitan. Bagaimana kabarnya Kak? Ya, luar biasa. Luar biasa ya Kak. Dan saya sendiri adalah Jan Mikael Pasora sebagai host yang akan membawakan podcast pada kali ini. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan pembiayaan UMI itu Kak? Ya, Bang Jan dan juga Sobat Podcast, kalau berbicara tentang UMI itu kan singkatannya ultra mikro. Kalau kita bicara di sini, pembiayaan UMI itu merupakan penyediaan dana ataupun pinjaman yang bersumber dari pemerintah untuk memberikan fasilitas pembiayaan ataupun pinjaman kepada usaha-usaha mikro, Bang. Kalau bilang usaha mikro kan berarti usaha yang sangat kecil seperti itu gitu kan ya, Bang. Dan ini untuk UMI ini di KPPN Sidikala sendiri itu disalurkan oleh lembaga penyalur. Itu ada Pegadaian, ada PNM Makar dan PT BAV Bahana Arta Ventura seperti itu. Oh gitu Kak ya. Terus untuk syarat untuk pembiayaan UMI ini apa aja sih Kak? Ya Bang, kalau tentu saja ya, kalau untuk pembiayaan pasti ada syaratnya. Yang pertama itu dia harus sudah dewasa ya, berusia 18 tahun dan memiliki KTP elektronik. Dan selanjutnya pembiayaan UMI ini sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang tidak bankable, artinya tidak memiliki pinjaman dari tempat lain seperti itu Bang. Dan juga ini dia bersifat perorangan dan perorangan ataupun kelompok. Kalau perorangan itu dia harus ada penjaminnya, jadi dia itu bersifat non-kredit seperti itu Bang. Dan juga sebenarnya ada juga syarat tambahan. Syarat tambahan itu kalau dia untuk batas usia maksimal itu 65 tahun. Kalau dia untuk nasabah baru atau yang pertama kali minjam, dan juga usia 63 tahun buat yang sudah pernah meminjam. Kira-kira seperti itu Bang untuk syarat UMI. Oh gitu Kak ya. Terus setelah para debitur ini menerima pembiayaan atau pinjaman itu selanjutnya kita monitornya di mana sih Kak? Iya, tentu saja ya Bang ya, kalau misalnya ada berikan pinjaman, kita harus juga monitor juga. Ada namanya nilai keekonomian debitur ataupun NKD. Jadi, dan NKD ini terbagi dua, ada NKD untuk pribadi dan juga ada nilai keekonomian untuk usaha. Untuk nilai keekonomian pribadi nanti yang kita lihat bagaimana asetnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana tingkat kesejahteraannya seperti itu. Adapun juga untuk nilai keekonomian usaha itu nanti kita lihat gimana sih dampak pembiayaan UMI ini ke usahanya, apakah membantu seperti itu. Jadi, dan juga informasi ini Bapak Ibu Sobat Podcast, beberapa waktu lalu juga tim KPPN Sidikala sudah melakukan survei NKD ke 7 responden dari Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo. Kemarin itu kita sudah melakukan wawancara, kita juga sudah kunjungan langsung ke rumahnya. Jadi memang berdasarkan hasil survei memang rata-rata pinjaman UMI itu banyak digunakan untuk pertanian ya, pertanian perkebunan, karena memang kita tahu apalagi daerah Karo itu kan banyak petani. Tapi ada juga yang menggunakannya untuk UMKM, untuk usaha eceran, jualan seperti itu. Ya gitu Kak ya. Terus kalau aku dengar ini Kak ya, banyak dari para debitur UMI ini adalah pelaku UMKM. Iya benar. Betul ya Kak. Terus itu bagaimana bentuk pemberdayaan UMKM-nya yang dilakukan oleh KPPN Sidikala sendiri? Iya, jadi gini Bang, KPPN Sidikala itu kan dia ada memiliki namanya special mission ya. Dan di sini tugas financial advisor. Di sini KPPN bertugas untuk mendampingi UMKM. Salah satunya ini nih Bang, Sobat Podcast, ada pojok UMKM. Jadi di sini kita bisa melihat produk-produk binaan UMKM. Ada keripik, ada kopi, sebagainya. Dan kita tahu Sidikala itu menghasil kopi gitu kan Bang ya. Jadi ini salah satu upaya kita untuk mempromosikan dagangan-dagangan UMKM. Artinya ini bisa dibeli, siapapun pengunjung bisa menanyakan apa yang melalui kita membeli ini, nanti kita akan linkkan ke para penjual ini seperti itu. Terus yang kedua, kita juga ada namanya di sini kita kan membantu juga ya Bang untuk membuat label seperti ini UMKM Snack Mangga ini, kita membantu untuk membuat label, membuat logo seperti itu, dan itu tadi kita membantu mempromosikan. Terus ada juga kita kan terkadang gini mau mengadakan kegiatan apa yang namanya mengundang satker. Jadi di situ kita juga mengadakan bazar UMKM. Ada beberapa UMKM binaan kita, di situ mereka jualan produk mereka. Kayak kemarin itu kan ada yang jualan bakso bakar, kebab, es, segala macam. Dan memang kita melihat antusias ya Bang ya, para tamu undangan kita, bahkan kita juga sendiri ya ikut meramaikan, ikut melariskan jualan-jualan para produk-produk jualan UMKM itu tadi. Jadi memang itu tadi sih pendampingan yang kita berikan. Di samping juga kita bisa juga mengedukasi terkait pendampingan
Laporan keuangannya sederhana seperti itu Bang. Dan juga ada nih Bang, kalau kita lihat ya pojok saat di sertifikat halal, kita juga membantu UMKM ini untuk mengurus sertifikat halal mereka. Kan itu kan juga salah satu syarat ya Bang, apalagi kalau misalnya jualan produk kuliner, kita bantu dengan kita kerjasama dengan Kementerian. Jadi itu tadi ya Bang, beberapa upaya yang kita lakukan memang untuk memberdayakan UMKM ini, untuk mempromosikan, dan memang setiap bulannya ya kita secara rutin ya Bapak Ibu melakukan profiling UMKM. Artinya kita mencari UMKM potensi-potensi yang UMKM baru yang kita dampingi, ataupun juga kita melakukan pendampingan ke UMKM yang sudah lama kita bina seperti itu. Jadi kira-kira demikian Bang yang kita lakukan untuk memberdayakan UMKM ini. Nah ini Kak, selanjutnya ini Pensi di Kalang itu telah menciptakan inovasi yang namanya Kuda Diri ya Kak, betul Kak ya? Itu bagaimana sih wujud nyata dari inovasi ini? Iya, sobat KPPN Siti Kalang, terutama mungkin yang stay di Siti Kalang itu pasti langsung ya, Kuda Diri itu sebenarnya ini inovasi KPPN Siti Kalang Bapak Ibu, kita ambil dari salah satu marga di suku Pakpak, walaupun Kuda Diri punya dua ya Bang ya. Kuda Diri itu sebenarnya merupakan singkatan dari KPPN Siti Kalang untuk UMKM unggul, Go Digital dan Mandiri seperti itu. Jadi Kuda Diri ini merupakan satu inovasi yang merupakan wadah bagi kita untuk mempromosikan UMKM. Jadi sebenarnya ini ada Instagramnya Bang, Instagram Kuda Diri. Jadi di Instagram Kuda Diri itu kita akan posting apa apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan untuk pemberdayaan UMKM, kayak tadi profiling, kunjungan, pendampingan, ataupun bazar UMKM itu kita posting di situ Bang. Dan jadi seperti kita lihat juga nih Bang ya, ini ada clipping dan kopi ini merupakan produk UMKM, dan ini kita promosikan Kuda Diri itu tadi. Jadi memang ya inilah inovasi yang kita ciptakan untuk semakin memberdayakan UMKM supaya UMKM itu semakin naik kelas. Salah satunya tadi ya juga, dan kita bantu untuk sertifikasi halalnya seperti itu kira-kira Bang. Jadi memang kita nih bisa ya Bang ngajak para sobat Hepot, mari ramai-ramai untuk beli UMKM di sekitar kita, termasuk ini kan di sekitar KPM kita, mari kita beli seperti itu. Oh jadi gitu Kak ya. Gitu aja sobat Hepot. Marilah kita senantiasa untuk mendukung dan belanja pada UMKM lokal, dan jangan lupa follow, like, dan share setiap postingan kita yang ada di Kuda Diri. Mungkin cukup sekian dari episode Hepot pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode-episode yang akan datang. See you.